Selamat malam, perkenalkan nama saya Pramila Simanjuntak dengan NIM 11S24657. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum keempat PBO tentang studi kasus AOP. Nah, pada praktikum kali ini ada dua studi kasus, yaitu student information dan kasir. Jadi untuk studi kasus student information ini, yang pertama ada tujuan praktikum memahami bagaimana kelas diagram diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java, melatih kemampuan memetakan konsep object-oriented programming atau OOP ke dalam kode nyata, mengidentifikasi hubungan antar kelas seperti inheritance, association, aggregation, composition, dependency, dan multiplicity. Nah, konsep object-oriented programming atau OOP ini, di sini ada class dan object. Class sebagai built-in, object sebagai instance nyatanya. Dan code solution yaitu data disembunyikan melalui atribut privat dan diakses lewat getter atau data. Inheritance, pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas anak. Polymorphism, kemampuan objek untuk memperbaharui berbeda berdasarkan konteks. Hubungan antar kelasnya itu association, hubungan umum antar kelas. Aggregation, hubungan memiliki tetapi independen. Contohnya itu home memiliki person sebagai owner. Di sini juga ada abstraksi dan interface. Jadi untuk desain kelas diagram itu, fungsi kelas diagram sebagai cetak biru program sebelum implementasi ke kode, memberikan gambaran hubungan antar kelas secara visual. Struktur kelas dalam praktikum ini ada beberapa. Yang pertama itu person, student, vocable, course, address, home, yang memiliki peran berbeda-beda dalam membuat program ini. Untuk jenis-jenis hubungannya itu kan ada beberapa seperti inheritance, implementation, association, aggregation, dan composition. Jadi untuk memetakan jenis hubungan ini, maka dibuatlah kelas diagram seperti berikut. Ini ada person, address, home, student, vocable, course. Nah, di sini juga tanda panahnya berbeda-beda yang mengartikan bahwa hubungan antar kelas diagram itu berbeda satu sama lain. Logika pemrograman alur eksekusi. Alur eksekusi program itu pertama akan diminta input data. Kedua itu pembuatan objek. Yang ketiga hubungan antara objek. Yang keempat akan memberikan output di mana program ini menampilkan identitas mahasiswa, rumah, alamat, dan mata kuliah yang diambil. Inti logikanya itu setiap file kelas berperan sesuai konsep AOP, objek saling berinteraksi sesuai relasi yang didefinisikan di kelas diagram. Hubungan pada satu kelas dapat berpengaruh pada kelas lain sesuai dengan tingkat keterkaitannya. Nah, ini adalah hubungan antar file. Di sini dalam menyusun program ini ada beberapa file yang harus dibuat. Nah, file ini tidak bisa berdiri sendiri, maka diperlukan pemanggilan file lain untuk membantunya menjalankan program yang disusun. Pertama itu first, ada person, Java, student, vocable, course, address, home, dan app. Yang app ini di sini adalah program utama yang mengatur alur interaksi antar objek. Di sini adalah dampak perubahan file. Perubahan file atau penghapusan suatu file berpengaruh pada file lainnya. Bisa saja jika kita mengubah atau menghapus satu file itu akan membuat file lain menjadi tidak berfungsi semestinya atau bahkan menjadi error. Jika keterkaitan kelas menentukan besar kecilnya dampak perubahan, composition menimbulkan dampak paling besar. Hilangnya satu kelas menghilangkan bagian inti kelas lain. Aggregation dan association lebih longgar, perubahan kelas terkait tidak selalu merusak kelas induk. Nah, ini sudah saya sini sudah ada saya siapkan kodenya itu. Nah, program ini mensimulasikan data seorang mahasiswa. Kita bisa menyimpan data pribadi mahasiswa seperti NIM, nama, dan umur. Mahasiswa juga memiliki alamat tempat tinggal berupa kota dan jalan serta model rumahnya. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu karena mahasiswa adalah turunan dari person yang bersifat abstrak. Maka ia juga dapat melakukan pekerjaan dalam hal ini adalah belajar. Nah, di sini kan ada beberapa file seperti file person. File person ini
adalah kelas abstrak yang mewakili seseorang. Atributnya itu seperti name dan age. Hanya menyediakan konstruktor dan keyword, tidak bisa dibuat objek langsung, tapi bisa diturunkan misalnya oleh kelas student. Selanjutnya di sini ada file student. Nah, student ini adalah kelas yang mewarisi dari person dan juga mengimplementasikan interface workable. Nah, di sini ada atribut tambahan berupa name atau nomor induk mahasiswa dan enroll course untuk menyimpan mata kuliah yang diambil. Selanjutnya adalah file workable. File workable ini sendiri adalah sebuah interface dengan satu metode abstract work. Tujuannya, setiap kelas mengimplementasikan interface ini harus pada program kerja. Dalam program ini, student mengimplementasikan work dengan aktivitas belajar. Selanjutnya adalah file course. Class course merepresentasikan mata kuliah. Atributnya itu name dan kredit atau jumlah SKS-nya. Nah, mesin ini hanya berfungsi sebagai wadah data mata kuliah. Selanjutnya adalah file address. File address ini menyimpan alamat berupa kota dan jalan. Kelas ini dipakai untuk menempelkan informasi alamat pada sebuah rumah. Selanjutnya adalah file home. Kelas home ini merepresentasikan rumah seseorang person yang dimana itu seperti mahasiswa tadi. Nah, atributnya di sini adalah model address dan owner. Pada konstruktor kita membuat objek address baru berdasarkan input kota dan jalan. Jadi setiap rumah punya model alamat dan pemiliknya, yaitu si objek person tadi. Dan yang terakhir di sini adalah app.java. File ini adalah kelas utama yang mengatur alur program. Nah, di sini pertama itu akan diminta input data. Program meminta meminta pengguna mengetikkan NIM, nama, dan umur mahasiswa. Data ini digunakan untuk membuat objek student. Nah, yang keduanya itu input data rumah dan alamat. Yang ketiga itu input mata kuliah. Nah, untuk output datanya itu, program mencetak nama dan umur orang tersebut. Karena objek adalah student, maka akan ditampilkan juga nih mahasiswa, model rumah, alamat rumah, nama mata kuliah, beserta dengan jumlah SKS. Nah, kenapa ini ditampilkan? Karena tadi di sini digunakan kan si user diminta untuk menginput ini model rumah, alamat rumah, serta mata kuliah yang diambil. Nah, di sini secara singkat itu logikanya itu pertama itu membuat si mahasiswanya sebagai turunan person, buat rumah yang berisi alamat dan dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya akan dibentuk mata kuliah, lalu mahasiswa mendaftar kuliah tersebut. Cetak seluruh informasi mahasiswa, rumah, alamat, dan mata kuliah. Nah, di sini akan dijalankan perilaku work mahasiswa sedang belajar. Nah, kita akan coba Nah, untuk inputnya itu mungkin akan saya langsung ambil dari sini. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu akan tampilkan nama, umur, NIM, yaitu student ID, model rumahnya, alamatnya, mata kuliah yang diambil, jumlah SKS-nya. Jadi di sini terakhir di print student Abdul Ubaid is studying. Nah, ini menerapkan print-print yang sudah dibuat dalam file app ini. Oke, mungkin sampai situ saja terkait dengan mahasiswa atau mahasiswa. Selanjutnya untuk studi kasus kasir. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana keseluruhan UML dan implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java. Sebenarnya untuk seluruh keseluruhan tujuannya itu sama seperti yang tadi. Sini konsep-konsep OOP seperti class, association, hingga multiplicity-nya itu diterapkan dalam studi kasus program kasir yang sederhana. Program dibagi menjadi beberapa file Java yang merepresentasikan objek nyata. Jadi sama seperti yang tadi itu
Di sini juga diminta untuk membuat beberapa file. Kelas atribut dan metode. Kelasnya itu sendiri adalah produk kasir. Atributnya itu adalah properti atau variable dalam kelas, contohnya itu nama, harga. Jadi program ini menggunakan kelas konkret, bukan abstrak. Jadi di sini produk bisa dijadikan abstrak kelas jika ada banyak jenis produk, misalkan makanan, minuman. Kelas bisa mengimplementasikan interface pelayanan dengan metode layani pelanggan. Enum dapat dipanggil jika data produk terbatas. Nah, untuk realisasinya itu sendiri, implementasi dari abstraksi pada program ini kelas seperti produk direalisasikan sebagai objek yang saat user menginput data produk. Generalisasinya itu untuk saat ini belum ada inheritance itu organisasinya. Namun jika dikembangkan produk menjadi superclass, lalu ada subclass produk makanan, produk elektronik. Begitulah mungkin untuk menggeneralisasikan si program ini. Association itu hubungan antar kelas tanpa kepemilikan, contohnya itu kasir prosesor dengan produk lo. Aggregation itu hubungan memiliki tetapi objek bisa berdiri sendiri, contohnya itu helper memiliki daftar produk tetap ada walaupun helper dihapus atau diganti. Composition itu hubungan memiliki yang sangat kuat. Jika kontainer dihapus maka konten objek itu terhilang. Contohnya itu kasir memiliki daftar produk log. Jika kasir dihapus, daftar produk log yang pernah dialami juga akan hilang. Untuk dependensinya itu hubungan antar kelas yang lama, biasanya lewat parameter atau return value. Contohnya itu up bergantung pada helper untuk memanggil fungsi get produk dan get kasir. Jika helper diubah maka up juga harus ikut menyesuaikan. Nah, sini ada multiplicity untuk menunjukkan jumlah objek yang terlibat dalam hubungan. Contohnya itu satu kasir bisa melayani banyak pelanggan, satu pelanggan bisa membeli banyak produk. Nah, di sini realisasi kasir ke produknya itu adalah one to many, satu berhubungan dengan banyak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau menyelesaikan programnya. Di sini terdapat 5 file, yaitu app, helper, kasir, produk lo. Nah, jadi program ini mensimulasikan sistem kasir yang sederhana. Alurnya itu input daftar produk yang tersedia, input daftar kasir yang bertugas, melayani pelanggan satu persatu dengan membeli kasir produk belanjanya, menampilkan total belanja pelanggan, serta menghitung total penjualan masing-masing kasir. Dengan begitu, program ini bisa menunjukkan data produk, data kasir, transaksi pelanggan, dan akumulasi hasil penjualan. Nah, yang pertama di sini akan saya jelaskan adalah produk. Jadi dalam file ini akan merepresentasikan barang yang dijual. Atributnya adalah nama, satuan berat, dan harga. Di sini ada method toString yang menampilkan detail produk dengan format yang rapi. Selanjutnya adalah produk log. Nah, kelas produk log merepresentasikan catatan transaksi, yaitu produk apa dan jumlah berapa yang dibeli. Di sini atributnya itu produk dan jumlah. Metodenya itu get total harga yang menghitung total harga berdasarkan jumlah dikalikan dengan harga produk. Selanjutnya itu adalah kasir. Di sini file kasir ini mewakili seorang kasir yang melayani banyak pelanggan. Atributnya itu nama kasir dan daftar produk yang terjual. Metode pentingnya yang digunakan di sini adalah melayani pelanggan. Di sini menerima daftar belanjaan pelanggan, menambahkan ke daftar penjualan kasir, lalu mengembalikan total belanja. Get total penjualan serta tampilkan daftar produk. Nah, toString ini digunakan untuk menampilkan ringkasan nama kasir dan total penjualannya. Selanjutnya ada helper. Kasir berfungsi sebagai penyimpanan data global, menyimpan list produk dan list kasir, memiliki metode untuk menambahkan, mengambil, dan mengambil produk maupun kasir. Yang terakhir di sini itu adalah fungsi mainnya. Di sinilah alur utama program berjalan. Di sini untuk input produknya itu user memasukkan data produk. Jika mengetik garis 3 itu maka input produk selesai. Semua produk disimpan menggunakan
helper produk. Nah, untuk menampilkan produk, program memanggil helper print produk untuk menampilkan daftar produk yang sudah dimasukkan. Input kasirnya itu user memasukkan nama kasir. Untuk tampilan kasirnya itu program menampilkan daftar kasir dengan helper print kasir. Untuk melayani pelanggan ini, user memilih kasir dengan memasukkan nomor indeks. Jika memasukkan angka lebih kecil dari 0 berarti tidak ada pelanggan lagi. Pada akhirnya, di sini akan dihitung total belanja dengan kasir layani pelanggan lalu ditampilkan ke layar. Nah, setelah semua pelanggan selesai, program kembali memanggil helper print kasir untuk menampilkan total penjualan masing-masing kasir. Nah, inti dari logika program yang sudah season ini, pertama, user akan menginput daftar produk. Yang kedua, user input daftar kasir. Yang ketiga itu pelanggan datang, memilih kasir, pilih produk, hitung total belanja. Nah, akan diulangi untuk pelanggan berikutnya sampai semua pelanggan habis. Atau kayak tadi lebih kecil sama dengan 0. Di akhir, program menampilkan total penjualan semua kasir. Untuk menjalankannya, inputnya seperti tadi akan saya ambil langsung dari sini. Nah, yang pertama di print itu adalah detail dari produk yang dibeli, yaitu daftar produk. Yang kedua itu ada daftar kasir dan total penjualannya. Di sini ada pelanggan ke-1 dilayani oleh kasir 1, pelanggan kedua dilayani oleh kasir 2. Di sini di total lah pelanggan 1 total belanjanya itu berapa dan pelanggan itu total belanjanya berapa. Selanjutnya akan di print daftar kasir yang melayani yang kasir siapa saja yang melayani dan total penjualan yang didapat oleh masing-masing kasir. Program ini menunjukkan bagaimana kelas diagram dapat diimplementasikan secara nyata dalam Java. Setiap konsep OOP dapat diwujudkan dalam kode. Hubungan antar kelas mempengaruhi cara objek dibuat dan saling terhubung. Perubahan pada satu file dapat menimbulkan dampak berantai berpengaruh pada jenis keterkaitannya. Sekian presentasi dari saya terkait praktikum 4. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.